Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destianti Khairunisa dengan NIM B125043. Dalam video ini saya akan membuat tugas yang diberikan oleh Ibu Suci Ramadhani SIP MIP, dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu politik. Dalam video ini saya akan membahas tentang fenomena kasus tentang pajak. Yap, teman-teman pasti sudah sangat tidak asing dengan kata-kata pajak. Pajak yaitu sumber penerimaan terbesar dari negara Indonesia. Pajak merupakan penerimaan strategis yang harus dikelola dengan baik oleh negara kita sendiri. Dalam struktur keuangan negara, tugas dan fungsi penerimaan pajak dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Dari tahun ke tahun telah terjadi banyak berbagai macam kebijakan untuk meningkatkan pembayaran pajak karena itu termasuk salah satu dari sumber penerimaan negara. Teman-teman tahu nggak sih, di dalam negara berkembang sumber pajak yang paling terbesar yaitu adalah pajak tidak langsung. Hal ini disebabkan negara berkembang, golongan berpenghasilan lebih tinggi itu lebih rendah persentasenya. Namun dalam hal ini masih sangat amat banyak yang terjadi, yaitu pengusaha yang menghindarkan diri dari membayar pajak atau dalam artian melakukan penyelewengan, di mana penghindaran diri dari membayar pajak yaitu termasuk pelanggaran dari undang-undang, dan resikonya juga dapat merugikan negara kita sendiri. Selain itu juga masih banyak terjadi kasus yaitu penggelapan pajak yang tidak termasuk ke dalam jerat hukum, atau bisa juga disebut dengan masih ngambang kasusnya, yang dimana itu dikarenakan aparat penegak hukum kita tidak tegas dan sungguh-sungguh. Pemungutan pajak di Indonesia juga masih banyak mengalami permasalahan, yaitu yang pertama, permasalahan yang disebabkan oleh kelemahan regulasi di bidang perpajakan itu sendiri. Yang kedua, kurangnya bersosialisasi dan tingkat kesadaran. Kemudian pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah. Dan juga database yang belum lengkap dan akurat. Lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas. Nah, yang terakhir ini yang saya maksud pada topik yang tadi. Karena masih banyak aparat yang tidak tegas dalam memberikan sanksi hukum dan tidak sesuai dengan masalah yang terjadi. Untuk mengatasinya yaitu dengan melakukan reformasi di bidang perpajakan, antara lain melakukan penyempurnaan regulasi atau perangkat aturan. Yang kedua, menggalakkan sosialisasi agar menambahkan pengetahuan untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak. Yang ketiga, melakukan evaluasi atau juga bisa disamakan dengan melakukan sosialisasi tadi. Dan yang ketiga, yang selanjutnya menyediakan database yang belum lengkap, akurat, terintegrasi dan terjamin kerahasiaannya. Meningkatkan penegakan hukum dalam pengawasan dan pemberian sanksi secara konsisten dan tegas, dan melakukan pemungutan pajak yang adil berdasarkan undang-undang, serta tidak mengganggu perekonomian, efisien, dan sistemnya harus sangat sederhana. Jadi kesimpulan dari video ini yaitu pajak adalah salah satu pilar utama pembiayaan negara, yaitu memungkinkan pemerintah untuk membiayai layanan publik, infrastruktur, pendidikan, dan lain-lain. Namun di Indonesia terdapat banyak fenomena yang masih menunjukkan bahwa sistem perpajakan belum berjalan dengan optimal. Fenomena pajak di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun potensi besar, penerimaan pajak belum optimal dikarenakan kombinasi dari sistem ekonomi yang luas, penghindaran atau penggelapan pajak, kepercayaan publik yang masih sangat rendah, dan sistem administrasi yang masih butuh penguatan. Mengatasi hal ini sangat penting bagi stabilitas fiskal dikarenakan kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Terima kasih. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.